rupiahnya ini akan nanti berbeda, nanti jangan lupa diganti rupiah. Ya, finishnya ini nanti akan berbeda satu sama lain. Coba ya, saran saya kalian mengerjakan semua satu persatu di proyek yang sama. Kemudian nanti ketika kalian bertemu, kalian akan diskusikan ini finishnya, kenapa kok bisa berbeda. Biasanya akan ada diskusi antara durasi dan predesesor. Ya, saran saya begitu. Ya, ini masih dalam batas kalian menentukan jalur kritis terakhir nih. Nanti kemudian berikutnya adalah setelah itu, kemudian setelah itu, sama semuanya. Berikutnya nanti kalian leveling sumber daya ya. Pemerataan sumber daya di tabel yang nomor 2. Oke, ada diskusi lagi? Ada pertanyaan dari yang sudah saya sampaikan? Oh iya, PJ-nya Rangga, lalu Syafira, satu lagi Elvi, sudah diinfokan temannya untuk ini ya, presensi. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Rangga. Karena kemarin saya ubah dia jadwal kalian di jam ini. Mudah-mudahan sih bisa jalan, tapi kok jadwal itu keluar sesuai dengan Siakadu. Ya, khawatir saya join Anda di sini itu karena ini bukan jadwal asli, dia dikosongkan. Kosongnya berarti kan saya harus memasukkan secara manual dari Google, dari yang Gform dari PJ-nya ya. Ada diskusi di sini. Belum ada. Kalau belum ada ya silakan saya ulangi lagi bahwa kalian harus mencoba sejak sekarang karena pekerjaan ini memang mudah tetapi harus dikerjakan ya, karena memang banyak pekerjaan yang harus Anda entrikan. Itu banyak pekerjaan yang harus Anda entrikan, minimal kalian puluhan ya, tapi kalau Anda betul-betul mau mengerjakan RAB kemarin atau estimasi biaya konstruksi begitu rinci, maka entry jadwal ini pun juga makin rinci. Makin rinci Anda mengerjakan jadwal berarti makin bagus dan makin cermat Anda menskedulkan masing-masing item pekerjaan dari proyek Anda. Itu ya. Makin Anda melewatkan penjadwalan dari sebuah pekerjaan, berarti makin potensi pekerjaan sesudahnya akan molor. Ya. Tetapi makin rinci berarti Anda akan makin cermat memprediksikan pekerjaan Anda selesai di tanggal berapa gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nggak ada diskusi? Jika sudah tidak ada diskusi lagi, maka saya akhiri dahulu. Untuk berikutnya tentang jadwal pelaksanaan perkuliahan nanti akan saya diskusikan bersama PJ-nya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak bergeser. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa jurnal perkuliahan untuk P3 memang diplotting secara daring.
kecuali presentasi akhir ya, 2 tatap muka terakhir saat Anda harus mempresentasikan pekerjaan Anda. Oke, jika sudah tidak ada diskusi lagi, maka saya akan mengakhiri tatap muka kita hari ini. Tolong dicermati betul presensinya, lakukan presensi Anda. Selamat mempersiapkan Lebaran. Jika kalian akan melakukan perjalanan pulang ke rumah Anda masing-masing, hati-hati. Karena semua orang pun juga memiliki keinginan yang sama. Saya harap kita akan bertemu di sesudah hari raya dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri tatap muka kita hari ini. Ada diskusi lagi kah? Oh, silakan, Jinar. Silakan. Izin bertanya, Bu. Untuk bangunan 2 lantai itu standar pelaksanaan pekerjaannya itu habis berapa bulan, Bu? Untuk acuan kita dalam merencanakan penjadwalan ini. Terima kasih. Pekerjaan 2 lantai. Berapa bulan ya? Sebetulnya begitu itu tidak bisa dibikin rank ya. Tidak bisa itu dalam artian kita mesti juga melihat luasannya. Kalau kita mau ya normal-normalnya saja, pekerjaan ini bisa dikerjakan ya 6 bulan itu sudah hebat itu udah. 6 bulan. Ya, 6 bulan itu sudah hebat itu. Kita juga mesti memperhatikan juga faktor cuaca. Lalu tenaga kerja Anda bisa, produktivitas tenaga kerja Anda seperti apakah memang cukup bagus. Lalu luasan area yang akan dikerjakan dan jumlah tenaga kerja yang Anda plotting apakah memang sudah maksimum. Maksimum itu maksudnya area kerja dengan jumlah tenaga kerja yang diplotting di situ apa sudah dimaksimalkan. Lalu kesiapan tenaga kerja dan material. Tetapi kalau misal sekarang di rank-rank pekerjaan 6 bulan itu sudah ngebut ya. Sudah cukup banget. Karena kalau Anda lihat di proyek-proyek UNESA sendiri, bangunannya bisa 3-4 lantai itu harus dikerjakan dalam waktu 6 bulan. Itu tadi metode pelaksanaannya mesti bagus, alatnya mesti siap. Ya, pekerjaan UNESA itu rata-rata dilelang memang di tengah bulan karena di awal tahun itu adalah pekerjaan perencanaan. Ini sekarang masih pekerjaan perencanaan ya. Biasanya perencanaan dimulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, gitu ya. Lalu bisa dilelang selama misal 1 bulan ya, ditenderkan. Lalu bisa dikerjakan paling Juni gitu ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu harus sudah selesai. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang dimiliki UNESA rata-rata kan bangunan kita kan 3-4 lantai. Ya. Dan itu biasanya kalau pengajuan dana itu adalah dana yang 1 year, 1 tahun anggaran. Ya, perencanaan sampai pelaksanaan. Ya, yang butuh waktu lama kan biasanya pelaksanaannya, kalau perencanaan tidak terlalu. Itu makanya kalau kita pengajuan anggaran itu ya 1 tahun anggaran, perencanaan dan pelaksanaan. Ya. Dan biasanya yang membuat lama dari proyek rumah tinggal itu ya memang user ya, pemilik rumah itu yang biasanya rada bawel. Tapi kalau bangunan gedung pemerintah kayak yang dimiliki UNESA itu
diusahakan di saat perencanaan yang betul-betul didetailkan kemauan user. Cuman permasalahannya kadang user itu tidak terlalu bisa memahami gambar kerja. Begitu sudah dibangun baru tahu, oh ini jadinya kayak begini, minta dirubah. Nah, itu yang bahaya. Ya, user itu. Begitu sudah berbentuk 3 dimensi dengan skalanya dia, baru tahu bahwa oh ini ternyata bermasalah. Itu yang biasanya membuat lama pekerjaan. Ya, 4 bulan lah, Zinar. Itu sudah hebat, 4 bulan itu ya. Udah lama lah. Kita saja di Indonesia punya proyek ya, bangunan gedung itu saja setengah tahun tuh dia memang harus jadi. Contohnya adalah bangunan yang di sekitar kalian yang baru IPA. TIF itu ya, informatika. Lalu kalau di Lidah itu ya bangunan Vio itu yang di tengah itu ya itu 6 bulan. Oh iya, di situ. BTN Kalau itu ya? yang psikologi itu tidak tuh lebih itu ya. Udah. Karena memang itu pendanaannya berbeda. Itu multi year ya, multi year. Perencanaan sama pelaksanaannya tidak dalam 1 tahun. Lalu bangunan apa lagi ya, yang baru di itu ya. Ya di Vio itu ya, 6 bulan ya. Di Vio itu kalau saya tidak keliru dia 4 lantai. Ya, kita nggak punya bangunan yang tinggi banget kecuali kantor pusat. Ya. Sama LP3M ya. Karena memang harus menyediakan lift kalau dia lebih dari 4 lantai. Kalau 3 sampai 4 lantai bisa 6 bulan berarti. Ya, itu tadi Jinar. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang SMK Jinar, Rangga, Danu yang saya hafal nih, sama yang cewek-ceweknya ada juga sih. Ya, itu paling cepat. Danu dulu deh, diajari scheduling Danu. Biar nggak ngantuk. Schedulingnya di rencana jam. Rencana maksudnya pakai Excel? Iya, pakai Excel. Yang terus kurva S itu. Tapi datanya juga dari RAB, enggak? Iya Bu, dari RAB. Dari RAB juga. Oke. Nah, berarti kalian nih yang semua sih yang sekarang diajari Microsoft Project, diambil kesempatan ini ketika kalian nanti di lapangan bisa dimanfaatkan. Sama dengan AutoCAD ya. Pekerjaan itu yang bisa Anda tawarkan sebagai pekerjaan basic plus RAB ya. Gambar kalian mesti bisa betul, jadi jangan ditinggalkan keterampilan itu. Mengestimasi biaya juga jangan pernah ditinggalkan. Lalu membuat jadwal juga jangan pernah ditinggalkan keterampilan Anda. Ya selain juga Anda harus bisa menghitung struktur, kalau itu ya Anda anak teknik sipil. Ya. Jadi ketika Anda nanti magang, keterampilan ini Anda akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi supaya Anda punya nilai begitu loh. Jangan mengerjakan gambar pas-pasan, mengerjakan estimasi yo banyak salahnya, nggak teliti. Nah, terus mengerjakan scheduling juga yo nggak ngerti apa itu Microsoft Project. Karena dulu mengerjakannya secara berkelompok, Pak. Aduh, repot dah. Ya. Saran saya seperti itu. Jadi silakan dimanfaatkan. Tadi saya ulangi lagi, silakan dibawa laptopnya pulang, dikerjakan Microsoft Project-nya masing-masing. Nanti ketika masuk, kalian punya diskusi bersama teman-teman.
Ada diskusi lagi kah? Itu tadi pertanyaan Junar, estimasi kasar untuk pekerjaan bangunan rumah tinggal 2 lantai bisa dikerjakan selama berapa lama ya Bu? Rumah saya sendiri itu bukan bangunan 2 lantai, tetapi hampir 50% atapnya cor. Itu dikerjakan dalam tempo 4 bulan gitu. 4 bulan cepet ini. Itu pun di musim hujan. Ya di saat begini nih habis Lebaran ya. Lebaran masih ada hujannya. Ya. Yang kendala adalah mendatangkan tukang di saat Lebaran, itu yang agak susah itu. Ya. Ya ini mendatangkan tukang saat Lebaran ya tidak mungkin lagi. Ya, orang tidak peduli dengan pekerjaan kalau saat Lebaran. Maka itu jangan lupa dianggap sebagai exception day, yaitu hari libur ya. Ditugas di Microsoft Project Anda. Tidak ada yang mau bekerja jika Lebaran. Oke. Ada diskusi lagi? Belum? Baik, saya memastikan untuk Elvi, Rangga, dan Syafira presensi teman-temannya ya. Baik, Iya. jika Baik Ibu. Oke, terima kasih. Jika sudah tidak ada diskusi lagi, saya akhiri tatap muka kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu kehadiran Anda sesudah Lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.